Kita ada lokasi di tengah kota Jakarta. Kru juga belum tahu tempatnya gimana, modelannya gimana, cuman bener-bener di tengah kota. Bangunannya kalau dilihat dari foto cukup gede ya. Penelusuran diari misteri Sarah malam ini terancam gagal. Lantaran rumah yang seharusnya menjadi lokasi syuting mengalami musibah. Kami pun bergegas menuju lokasi baru tersebut. Tim udah berangkat dari base camp menuju ke lokasi pertama. Betul. Nah begitu Mbak Olin kan tim fixer kita nih yang ngurus perizinan, lokasi. Nah begitu dia sampai duluan ke sana, hujan nih. Atap rumah lokasi pertama kita rubuh. Betul. Ya udah jalan, anak-anak udah jalan gitu kan. Kan nggak mungkin kita batalin kan, karena kru udah di jalan juga kan. Jadi udah jalan semua udah jalan semua, akhirnya mau nggak mau kita emang harus gerak cepat. Tempo setengah jam. Baru ada Oke kabar. Bang, nih lokasi berikutnya di Sherlock, deng udah. Namun, tidak banyak informasi yang bisa kami dapatkan mengenai rumah berlantai 2 itu. Yang pasti, penelusuran kali ini terasa spesial karena kehadiran perempuan cantik bersuara indah, Tiara Andini. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan. Aku deg-degan, jadi ya bisa dibilang siap. Aku penasaran karena kalau nontonin di YouTube kerasa banget vibes-nya dan suka kebawa sama alur ceritanya gitu kan. Jadi pengen ngerasain secara langsung aja gimana rasanya di tempatnya langsung, in real life. Ya begitu. Tadi pas masuk udah deg-degan banget. Oke, let's go. Lantas apakah yang tengah menanti Sarah, Wisnu, dan Tiara di lokasi penelusuran malam ini? Dari tadi Kak Sarah jelasin di atas itu yang pas tentang pembulian, terus tentang ya itu aku ngerasa banget dan ngena banget. Aku lagi di posisi itu gitu. Terus aku langsung pikiran aku pengen cerita ke Kak Sarah. Buat aku pribadi ini masalah serius, ini nggak main-main, dan udah banyak case dari, apalagi sepanjang kita penelusuran kita udah encounter sama lost soul yang akhirnya end up suicide. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara! Kenapa tembus suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, sadar!
you wanna meet Denny? Lo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susu. Hai Saradix. Ini Diari Misteri Sara. Atau Diari Misteri Tiara. Nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi sekarang singkat saja aku akan penelusuran bareng Kak Sara and tim. Excited banget, deg-degan, dingin dan mules. Thank you for having me tonight. Apa lagi ya? Mohon maaf. Ya? Oh, ada orangnya? Anda siapa ya? Tiara Andini. Sarah aja. Dia tepuk tangan buat Tiara Andini. Akhirnya ya ikut Akhirnya, ya ampun, aku seneng banget loh guys. Ini aku jujur-jujuran, aku seneng banget. Emang ya? Iya, seseneng itu kayak dari dulu sebelum aku pindah di Jakarta, emang udah sering nontonin Kak Sara. Oh terus iya. Cuman gak berani nge-DM duluan karena kayak takut so kenal gak sih gitu. Tiara, nyanyi dikit dong yang lagu Bukan Untukku. Oh iya. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan. Sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jauh suratan menuliskan dirimu. Aku deg-degan, memang bukan untukku selamanya. Iya, jangan gitu. Suaranya bagus banget loh. Bagus banget. Aku deg-degan banget kan. Ini akan biar nggak tegang, biar nggak tegang. Happy banget ini malam ini Bang Fadi nggak bisa ikut karena masih di luar kota ya. Jadi Tiara yang akan menggantikan tugas Bang Fadi. Nah, oke. Wah susah ya jadi moderator itu. Oke. Oh, gantiin Bang Fat ya? Oke. Ya. Jadi Oke, kamu harus ini nanya-nanya. Iya itu susah banget loh. Kirain tadi ada Kak Fat, jadi kayak aku mendengarkan storytelling gitu loh kayak biasa. Ternyata aku yang menggantikan. Ya, jadi nanti kita menelusuri tempat ini barengan Tiara. Nah, tapi kalau misalnya Tiara tuh, aku tanya dulu, Tiara termasuk yang peka atau enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Pernah ngalamin hal mistis enggak? Pernah? Pernah. Artinya memang pernah punya pengalaman dan cukup peka ya Tiara ya? Iya, bisa dibilang. Iya. Bisa. Bisa dibilang gitu. Iya, sebenarnya papa sih yang bilang aku punya kesempatan untuk ya itu punya bakat itu. Cuman aku tidak ngeseriusin aja. Iya, iya. Jadi nanti kalau misalnya kita mendapatkan sosok, terus kalau misalnya pas lagi ngebahas satu sosok, kamu mendapatkan sesuatu, informasi, ngomongin aja ya. Tapi kalau misalnya emang nggak ngerasain apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi jangan jadi beban, oh aku harus takut, harus ngerasain nih, apa gitu, nggak usah. Ya, ini santai aja, it's okay. Ya. Oke, sejarah tempat ini kan kita ada ternyata dokumennya nggak? Dokumen nggak, jadi gini, malam ini kita tuh harus ganti lokasi mendadak. Jadi sebenarnya lokasi yang sebenarnya itu ada satu tempat, nah itu roboh karena mungkin hujan, tempatnya udah ini banget, hancur banget, dia runtuh nggak aman. Makanya untung banget akhirnya kita bisa dapat tempat ini karena kan mendadak gitu ya nyarinya gitu. Nah, cuman dikasih tahu kalau ini tempat kosong baru 4 tahun loh. Oh baru. 4 tahun ya? Oh 7. Emang ya? 7 tahun. Baru 7 tahun. Oke, belum terlalu lama juga. 7 tahun. Nah, katanya penjaga di sini sering mendengar suara perempuan. Jangan-jangan yang bukan untukku tadi, bukan? Bener. Dia nyanyi lagunya Tiara nggak? Single. Ternyata Mutiara ya Saradix. Jadi itu aja ya laporannya ya, Ule ya. Jadi sering mendengar suara perempuan, ketawa, nangis.
Nyanyi? Oh happy dong Happy. berarti ya. Happy. Tapi agak serem, maksudnya gini ya, kita agak bingung. Sosok dengar dia ketawa. Happy sih, tapi kan takut. Kitanya, iya kan? iya. Kalau dia Emang Kak Sarah masih takut ya kayak gitu? ya kan kaget. Tapi maksudnya sekarang juga suka bingung. Kayak gadis di rumah gitu ya. Jangan nangis dong. Tapi kalau misalnya dia ketawa kan serem juga. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kasian kan? Jadi Iya. bingung. Disuruh apa? Kalau joget aja gimana? Iya, ngajarin gitu ya. joget. Jangan ya. Jangan. Emang bisa enggak nggak sih? Gadis bisa. Oh bisa? Iya. Asik. Dia kepo. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi live TikTok, dia pertama nanya itu apa, aku harus menjelaskan, akhirnya dia ngerti. Terus kalau misalnya ada yang ngasih gift, dia ngerti, tahu, tapi aku harus jelasin. Oh, pinter ya, mau belajar ya? Pinter, Belajar, iya. segini Dia, gini. Oh my god, let's go Kak Yu. Let's go, let's go. Jarang loh melihat dia kunti Modern. ya, Kunti si modern. gadis ya, cukup Anak modern. Tebet kan? Iya, dia tinggalnya di Tebet tuh. Oh, emang beneran ini? Iya, bener. Kok Kamu bisa sampai tahu baca buku aku yang wingit deh, yang Tante Kun. Oke. Ya, itu si Itu gadis ada di ceritakan. rumah. Oke, oke. Kak gadis. Kak gadis. Oh, dia seniorku ya. Iya. Umur berapa sih? Gadis meninggalnya itu udah cukup dewasa. Ah. Udah 20-an lebih. Udah mau 30 ya maksudnya? Ya. Iya, ya, kayaknya udah mendekati 30 gitu. Cuman dia kalah dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Suicide. Kasihan. Gitu. Oke, kita mau jalan kemana dulu, Ip? Oke, let's go. Kita ikut Tiara. Ya. Enggak sih Kak Yu, jangan ide gitu gak sih Kak? Ya udah yuk. Aku deg-degan. Ya ampun, aku bawa papa aku ke sini. Jujur tadi waktu mobil aku masuk itu aku udah mulai mules ya. Aku deg-degan, tangan aku dingin. Cuman nggak tahu lah. Ya kita lihat ntar ke depannya bagaimana aku. Bismillah. Bocor ya. Nggak bocor. Ih, ada kayak etik lagi. Oh, ada etik. Tapi inget kok ya. Oke, Wisnu. Dari bawah terus Wisnu pindah ke atas. Wisnu rasanya gimana, Nuk? Dari Wisnu dulu. Agak menarik sih tadi pas persis di bawah kita ini tadi Nono sempat sebelum Tiara datang ngelongok ke bagian bawah ini nih. Kok ada perempuan tapi floating di atas di sini, daerah sini. Rambutnya? Spotnya belum kelihatan. Belum, tapi perempuan ya? Perempuan. Sama, Mbak. Tapi looksnya kayak perempuan yang kegantung, yang kayak gantung diri gitu, gerakannya. Oh, oke. Kayak masih kegantung di tali Jadi gitu. kayak kaki gitu. Yes. Kalau aku di sini, jadi pada saat tadi di bawah sih masih oke ya. Sebenarnya pada saat datang justru lebih ketarik ke belakang. Kalau tadi Tiara masuk, kalau Tiara lihat ada bangunan di belakang, itu aku kayak yang siapa ya gitu. Lebih ke arah yang itu. Ini kalau di sini aku ngeliatnya perempuan sama di area ini yang sebelah sini belakang situ bentuknya mirip apa emang Pocica ya? Poci, Mbak. Pocica P tuh. ya, Tiara bilangnya P ya? Iya. 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 Kau tahu? Kenapa kamu searching juga? Enggak, takut aja. Iya itu. Ya biar cute Pocica. Oke, Pocica. Cica. Biar cute. Tapi secara energi kalau aku kayak masih netral aja sih. Sebenarnya yang agak keras rasanya justru malah dari arah belakang. Oh, Kak Sarah ketariknya di situ. Lagi. Cuman karena hujan nanti dulu kali ya kita lihat. Semoga sih bisa kesana ya Mbak ya. Iya. Nah tapi yang ini ada sosok perempuan juga. Ini usianya udah 50-an sih kalau menurut Mbak ya, ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu, rambutnya diikat gini.
Rambutnya agak ikal. Mukanya tuh kayak sedih tapi marah gitu loh, kayak grumpy apa sih? Grumpy ya. Kayak gitu ngeliat ke aku lagi. Lagi di mana sih Kak? Oh, Tapi agak di belakang. Kayak bajunya mulai kelihatan nih, pakai kebaya. Kebayanya itu kebaya kayak ada garis-garis gitu. Aku nggak tahu itu apakah motif atau apa. Bawahnya Kayak lurik gitu Mbak, kayak surjan. Garis gitu, bukan? Mbak nggak tahu itu namanya apa ya. Soalnya garis, Mbak berarti garis gitu. Tapi warnanya coklat, hijau tua, tanah gitu ya. Tapi kayak Mbak lebih fokus ke kemarahannya dia gitu. Kita ke arah sini lihat yuk. Ayo, boleh. Masuk. pendek banget ya ininya. Bahaya. Iya. Oh iya. Ini silingnya pendek ya. Wah ini kalau ada cicak bubar nih gue. Sudah kuduga. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Coba, lihat dulu ada buaya nggak dalam? Ya buaya. Kali. Soalnya Tiara tahu gak Mbak takut cicak? Tiara tahu nggak aku takut cicak? Tahu. Oh tahu. Aman sih Mbak? Aman. Kita harus cek cicak dulu guys. Gede nggak Nu? Enggak, ini Cicaknya? hanya sampai Bukan. situ. Oh, Apanya? cicaknya. Aman, nggak ada. aman, Hah? nggak ada, aman. Nggak ada. Oh, Hanya sempit gini ya? nih, sampai sini nih Mbak. Oh, sempit Tiara. Ini kayak walking closet walking ya? closet gitu loh. Nih lihat dah, ada tempat buat Oh ini kacanya sebadan juga. walking closet coba lihat kemana ya kan? Oh iya benar. Sini deh. Lihat. Ada Tiara Andini. Oh cantik juga ya. Ya ampun bukan waktunya. Gemes banget ya. Pengen aku masukin ini deh. Tahu kan yang itu, yang mainan milih merem. Apa sih namanya? Blind box. Blind box. Astaga, abal-abu. Bukan labu buku. Oh, labu. Oke, kita ke sini. Ke sini. Ini kecil juga ya? Kamar. Oh, ini toilet. Oh, agak aneh ya rumahnya ya. Ini yang Ibu Grumpy di sini Mbak, tadi saya sini ya. Iya. Oh, Ibu gede. Grumpy. Ibu Grumpy. Ini apa? Oh, Nunu masuk deh. Nunu coba lihat. Amit, maaf. Tiara sini udah. Maaf. Mas. Tiara rasanya apa Tiara? Pada dari bawah sama atas? Aku nggak tahu ya, aku takut itu jadi sugesti sih sebenarnya. Cuman waktu Kak Sarah ngejelasin jadi langsung kegambar banget visualnya. Jadi kayak iya. Di mana apalagi dia? visual banget lagi gitu kayak kayak gini ya langsung ngebayangin gitu. Aku sih walaupun wajahnya dia marah tapi kayak aku nggak ngerasain dia niat jahat atau apa, tapi dia lebih marah dengan apa yang terjadi sama dia. Aku mulai aku ngelihat ada anak-anak paling kisaran 6 tahun yang paling besar mungkin 10-11 tahun gitu ya. Ada 4 anak atau 5 anak ya? 4 kayaknya, ada 4 anak. Ini sama ibu ini. Yang satu tuh digendong sama dia. Terus aku ngelihat kayak dia kayak teriak. Jadi aku lihat sekarang dia teriak tapi kayak nggak ada suaranya. Kayak di scene film gitu tapi suaranya nggak ada. Iya. Dia pegang satu anak laki-laki itu, yang lainnya tuh kayak gandeng, semuanya kayak meluk gitu. Dia sambil nunjuk-nunjuk, tapi aku nggak tahu dia nunjuk siapa, kayak marah. Nunjuknya kemana Kak? Nunjuknya ke arah gitu kayak gitu. Ke arah yang tadi ada poci itu. Maksudnya dia nunjuk di keadaan waktu dulu itu dia aku nggak tahu dia nunjuk siapa. Pasti dia lagi marah sama seseorang. Itu yang dia kasih gambar ke aku. Terus barusan aku tanya, itu anak-anak kamu bukan? Tuh dia mengangguk, katanya iya gitu.
Tapi di sini dia sendirian. Nih sendiri. Terus aku tanya dia, anak-anakmu di mana sekarang gitu. Mukanya mulai lebih marah. Ya. Kayak gitu. Coba tanya lagi ya. Wisnu dapat Ibu Grampi ya? Ya. Anak-anaknya lihat nggak, Nuk? Ada anak-anak ya? Kayak diambil paksa gitu. Kayak rebutan. Anak-anaknya diambil. Aku nggak lihat mukanya, tapi laki-laki. Ada perempuan juga di situ, ada beberapa orang ya. Tapi yang paling terdepan ada satu laki-laki dan perempuan. Perempuannya terlihat lebih tua dari dia. Kayak bantuin ngambil, ngendongin anak-anak. Semuanya dalam keadaan nangis semua. Sedih banget. Aku coba ini ya, aku coba tanya. Tiara kalau pusing kasih tahu ya. Mau masuk nggak ya, Nuk? Mau communicate? Mereka bukan anak-anak saya katanya. Tapi saya rawat mereka dari mereka kecil. Dia bahasanya saya tidak diberikan anugerah seperti perempuan lain bisa mengandung. Saya dicibir banyak orang karena dia bilang perempuan mandul. Semua orang-orang yang bahkan yang dia kenal, yang dekat sama dia, ngata-ngatain dia gitu, perempuan mandul. Dia menikah, 2 kali menikah, gagal semua karena dia nggak kuat dengan omongan orang dan pasangannya juga nggak ngedukung ya. Jadi dianya jadi ikut nyalahin diri sendiri gitu. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yatim piatu yang dia rawat. Jadi kayak akhirnya dia punya karena dia pengen banget jadi seorang ibu, akhirnya dia merawat anak-anak ini gitu. Sebenarnya dia baik banget ya. Baik, tapi dia ini diambil paksa. Aku nggak tahu ya, tapi ada hubungannya sama tempat yang dia tinggal. Jadi dia tinggal di sebuah rumah, kayaknya ini mungkin rumah warisannya dia. Aku bukan ngelihat, dia bukan dari orang susah gitu ya. Ada rumah, ada berkecukupan lah dari yang aku lihat gitu. Tapi di sini kayaknya soal rumah itu, jadi ada hubungannya sama harta, rebutan harta. Lagi-lagi keluarganya yang bikin cerita yang akhirnya membuat dia terusir dari situ. Jadi cerita tentang dia diputar balikin, dan semua orang yang ada di situ percaya. Akhirnya dia kayak dibilang orang gila,
Tapi emang kayak aku agak bingung nih, kenapa orang percaya? Karena si perempuan ini memang ada kondisi mental sebenarnya. Mungkin karena terlalu banyak bulian ya. Terus dia nggak bisa ngolahnya, terus dia sering emosinya tuh nggak stabil. Emang Jadi, suka meledak ya. Outcome-nya gitu ya dia. Ya ampun, kasihan banget. Outcome-nya tuh kayak gitu. Iya. Mbak ngeliat yang si perempuan tadi lebih tua itu kakaknya Nu. Jadi ini ujung-ujungnya sebenarnya rebutan ngiri sama dia karena dia kayaknya ditinggalin rumah itu sama bapaknya. Kalau menurutku cuma rebutan Warisan. Kasian juga ya, No. Aku dengar lagi orang bilang. Dapat nama Mbak? Belum. Cuman dia ceritanya lagi menggebu-gebu. Dia nanya sama aku, kenapa aku nggak kayak perempuan lain ya, katanya. Kenapa aku nggak bisa nggak bisa hamil, katanya. Ini aku barusan bilang sama dia, aku juga nggak punya anak kok. Ya Mbak pribadi ngomong gitu ya? Dalamku aku bilang kayak aku pernah nyoba gitu, tapi nggak works, nggak berhasil. Ya udah, nggak apa-apa. Bukan berarti kamu bukan wanita seutuhnya gitu. Kayak nggak ada yang salah, it's okay gitu kan, nggak bisa dipaksa ya. Kondisi orang kan kita nggak tahu. Aku lagi dalam hati nih lagi. Mbak, ini dia dari Priayi ya? Dari keluarga Priayi ya? Ini. Keluarga maksudnya? Priayi gitu. Keluarganya tuh bapaknya ya bukan orang sembarangan lah gitu loh. Cuman memang saudara-saudaranya dia ini ya nggak tahu ya, mungkin emang nggak baik aja. Tapi dia ini ya, energinya tuh vengeful, maksudnya lebih ke marah gitu. Marah. Dia kayak disalah-salahin mulu. Disalah-salahin terus akhirnya, tapi dia kayak ke nyalain dirinya sendiri. Marah kan? tapi iya, backfire ke diri sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa ngeluarin emosinya. Akhirnya dia pendem. Ya bener. Outputnya kayak gitu dan memang ada momen suka ngelempar sesuatu. Jadi dia kayak di ruangan, dia tidak kasar ke anak-anak, enggak. Maksudnya dia nggak pernah, mungkin sekali dua kali ya teriak pernah, tapi dia tidak pernah bermaksud. Aku nggak ngelihat dia main tangan atau apa, enggak. Tapi ada momen dia bisa ngancurin barang. Ya. Kalau lagi sendiri. Jadi kayak akhirnya itu dipakai untuk ngejatuhin dia. Ini kalau yang ngomong, aku nggak apa-apa kok. Jadi saking bener-bener nggak ada orang yang ngedukung dia, sampai akhirnya semua cibiran itu dia percaya. Iya, ditelan sama dia. Jadi kayak, iya emang bener deh, berarti emang gua kayak gini emang gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu, cuman karena dia nggak ada dukungan sama sekali. Dari sekelilingnya. Iya, ini yang ngomong kakaknya lagi, saudara-saudaranya sendiri lagi. Terus kayak jadi apa? Ada satu, ini kayaknya orang deket, temen kalau menurutku ya. Jadi punya anak hamil, kayak show off ke dia gitu loh. Aneh banget yang di sekitarnya dia. Dia stres ya jadinya. Dan ini kayaknya banyak terjadi loh sampai hari ini. Kalau sampai hari ini? Aku kira karena itu zaman dulu, jadi masih culture-nya masih kayak gitu. Aku pernah pernah baca juga ya, orang bisa berkomentar ngatain orang itu di sosmed gitu. Ada, maksudnya masih sampai hari ini orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Aku lagi coba tanya, terus kamu mau apa gitu? Sama kenapa kamu bisa sampai di sini? Tadi aku kepikiran ya, itu. Meninggalnya kenapa? Iya.
Aku dari tadi sendawa terus. Nggak apa-apa. Ya. Gantung diri, no. Kan? Yang tadi aku jelasin dari awal. Sebelum Tiara datang, sebelum on cam ya juga saya lagi siap-siap gitu ya, aku iseng ke belakang dan ada pintu, terus kita bisa ngelongok ke atas, ada handrail gitu. Aku pas di situ ngeliat kok ada sosok perempuan, tapi aku lebih ngeliat bagian kakinya dan aku lebih ngerasa itu kayak perempuan yang gantung diri. Jadi gerakannya gini, ngek, 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 kaki. Mbak mau kamu diket? Mau ke Mbak? Selamat malam. Selamat malam. Saya pikir sakitnya akan hilang. Ternyata tidak sama sekali. Masih Anda rasakan sampai sekarang? Semua orang menyalahkan saya. Saya menyalahkan diri sendiri. Buat apa saya hidup? Saya boleh tahu nama Anda siapa? Boleh tahu siapa nama Anda? Dulu mereka memanggil Ratmi. Ratmi, salam kenal Ratmi, saya Wisnu, ini Tiara. Saya Tiara Ratmi. Ini Sarah. Jangan dituduh. Saya di sini tersesat. Kenapa Anda sampai mengakhiri hidup Anda sendiri? Untuk apa saya hidup? Ratmi. Ya. Ratmi ya? Ratmi. Enggak sih, saudara-saudaranya jahat sih. Saudara-saudaranya jahat banget sih. Oke. Jadi bapaknya Ratmi itu adalah seorang pengusaha dari Jawa Tengah. Ya sih. Menikah. Detail banget, Kak. Menikah dengan ibunya Ratmi ini dari Jawa Barat. Pindahlah mereka. Ibunya pada saat, tapi aku curiga itu bukan ibu yang melahirkan dia deh. Jadi kayak bawaan anak gitu loh. Adopsi. Oh, Ratmi ini. Ratminya. Jadi ya Ratmi itu anak si bapaknya. Ya ini ibu sambung. Ibu sambung. Kalau menurut aku. Iya, iya, iya. Mereka pindah, si ibu sambungnya bawa anak. Oh. Jadi yang anak-anak ini yang ngebully dia. Ngebully. Ya. Cukup complicated ya. Iya. Kakaknya dia, itu kakak kandung, itu juga ikut nyalahin dia. Gila ya. Tapi kalau itu lebih, pokoknya semuanya aja, semua ini yang dilakukan keluarganya, yang saudara-saudaranya ini, karena rebutan Warisan. Udah titik itu aja. Dan ini tuh anak-anak ini, jadi memang dia tuh
bukan yang buka yayasan gitu, nggak kayak gitu. Emang dia menggunakan apa yang dia punya, yang ngerawat anak-anak ini aja gitu. Cuman emang karena dia berkecukupan, dia bisa bayar orang untuk ngebantu dia. Ini adalah anak dari orang-orang yang dia kenal, yang dia temui. Akhirnya dirawat gitu. Ada satu yang paling kecil itu dari orang yang nggak mampu, anaknya diserahkan. Karena nggak punya uang, nggak bisa ngerawat, akhirnya diambil sama dia. Baik banget. Baik banget. Banyak ya Kak cerita-cerita kayak gini yang ujung-ujungnya ternyata tentang warisan. Iya. Ini masalah uang, Nu. Sebenarnya. Tapi gimana ya, kita juga nggak bisa nyalahin kenapa si Bu Ratmi ini suicide gitu, karena kan dia nggak bisa contain semua yang dia rasain gitu loh Mbak. Nggak ada moral support dari orang lain, ibu dari keluarnya. Tapi tidak seharusnya dia kalah. Memang. Itu dia menyesal. Banyak dia kasus. Menyesal. Karena dia bilang akhirnya kan lost dipikir dia. sakitnya tuh udah habis itu ya aku mati aja lah gitu. Pas ternyata bunuh lost, diri. tadi dia bilang lost di sini kan. Kok sama gitu, malah makin dia nggak ya menyesal akhirnya. Kasihan. Udah lost. Tadinya aku pikir kayak oke nih mungkin bisa kita bantu doa. Kita akan pasti bantu doa. Iya. Cuman maksudnya untuk prosesnya dia ke terang akan butuh waktu sesuai dengan prosesnya dia, itu aja sebenarnya. Kemarahan yang ada dalam dirinya itu aku bisa ngerti gitu, karena gimana ya, bayangin nggak kita sendiri ngadepin omongan jelek orang gitu ya, omongan negatif yang menyalahkan kita gitu, dan sampai di titik kita percaya omongan itu, karena kalau setiap hari kita mendengarkan itu dan itu bisa jadi sesuatu yang akhirnya kita percaya 100% gitu, apalagi keluar dari orang-orang yang ada di dekat kita gitu. Teman-teman kalian yang suka ngebully orang, coba dibalik deh. Kalau misalnya kamu jadi orang itu gitu, yang dirasakan apa? Belum tentu kuat juga. Kayak dipikir dulu sebelum mau bicara, karena kadang-kadang apa yang kita keluarkan itu menyakitkan. Iya, dan dampaknya ke orang tuh kan kita nggak tahu seperti apa. Sekarang makin banyak loh, apalagi sosial media. Iya. Dan karena sekarang aksesnya tuh gampang banget. Iya. Jadi orang merasa free aja untuk ngomong apapun dengan anonimnya. Jadi dia merasa aman gitu. Iya benar. Seenak-enaknya aja ngomongnya. Ini salah, itu salah. Coba sedih itu dituker. Ntar kalau misalnya jawab, ya kan. Pokoknya ada aja jawabannya tuh. Biasanya resiko artis. Iya, resiko artis kan gitu. Astaga. Nggak boleh gitu. Nggak boleh jadi dek-dek, oke? Apa? Dukun. Aku bilangnya dukun dek-dek. Dek-dek. Kan aku selama ini banyak orang yang ngerjain nih, ngirim-ngirim ke rumah. Ada aja mau ngerjain aku, mau ngetes gitu. Itu kan kalau misalnya aku terpancing jadi jahat bisa aja. Cuman nggak boleh. Aku tetap rainbow and butterfly. Oh, gemes. Iya kan? Hai cinta beri pertanda. Jadi kayak harus tetap gitu. Kita doain. Nah, makanya nggak boleh kepancing negatifnya. Kalau misalnya kepancing negatifnya, ya contohnya dia. Sama seperti orang-orang ini sebenarnya, manusia-manusia nyangkut. Mereka tanpa mereka sadar itu udah jadi earthbound. Jadi kalau aku bilangnya, kita di DMS bilangnya hantu nyangkut itu earthbound. Nah ini manusia nyangkut banyak, tanpa disadari itu mereka udah nyangkut. Di review dikit kali ya. Mereka kehilangan dirinya. Silakan. Ibu Ratmi ya? Iya. Tadi pas Mbak tahu dia ginting diri, ya gitu lemes aku. Dia nggak bisa keluar emosinya gitu, terus gitu ditahan. Iya sih, ya
Paham. Nggak apa-apa kok. Aku tadi ngomongnya gimana ya, cara ngomong biar cepet ya. Oh, aku kasih memori aku ke dia gitu. Iya. Jadi aku nginget waktu dulu aku hidrotubasi 6 kali gagal, aku gini. Maksudnya aku tadi kayak berusaha biar dia ngerti gitu. Kayak ngerti deh. Kasih ngerasa, iya. Jadi dia ngerasa nggak sendirian gitu. Iya. Betul. Bestie. Oh. Kayak it's okay, maksudnya emang di luar sana banyak banget yang aku sering dapat DM curhatan hati perempuan sebenarnya. Istri-istri ya yang baru menikah dan sudah lama menikah, pejuang apa bilangnya mereka pejuang garis dua. Banyak banget. Itu mereka mengeluhkan itu, kata orang, omongan orang gitu. Terus aku bilang nggak usah didengerin. Yang penting kamu happy. Iya. Nggak apa-apa kok, namanya orang manusiawi, bukan berarti kamu nggak sempurna atau apa. Sama aja kita, emang proses hidupnya orang kan beda-beda. Belum tentu kalau misalnya ada anak, hidupnya akan seperti yang kamu alami sekarang. Ya. Orang lain-lain kan perjalanan hidupnya. Jadi jangan gampang judge hidup orang. Iya. Gue nggak ada anak, banyak tuh muter nih anak gue nih. Banyak. Anak setan tapi. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ke arah ini. Silakan. Ternyata dia banyak banget tekanan yang dia alami dari sisi manapun, benar-benar nggak ada dukungan sama sekali. Jadi ngerasa hidupnya itu berat banget, gitu. Jadi itu yang membuat dia wajahnya terlihat grumpy, gitu. Dan tadi ternyata dari pandangannya Kak Sarah, dia membawa 4 anak, 1 digendong, 3-nya ada di sekeliling dia. Tapi pas di sini nggak ada, di sini cuman sosok perempuannya aja, gitu. Oke, Tiara. Tiara akan temenin aku sama Wisnu. Ya. Kita sekarang mau terang-terangan di sini. Kelapa. Hari kebalikan ya? Iya. Hari kebalikan. Oh, apa tuh? Boy. Ngapa sih dia dari tadi sepi-sepi aja? Oh, ya udah, oke, Tiara. Tapi kita nggak hanya bertiga karena ada ini Mas Parto, sama ada Bode sama kita. Dia akan menggunakan kamera night vision. Oke, ntar jadi hijau tuh di YouTube. Iya, betul. Saradik ya? Saradik. Hafal dia. Iya, aku Saradik yang beruntung di sini ya. Bisa di sini langsung maksudnya. Balik dong, kita yang beruntung kamu di sini. Enggak, jangan gitu dong, Kak. Aku beruntung juga. Begitu aja sampai besok nih. Ya udah, oke. Dadah. Kita mau lockdown dulu. Oke, Tiara bilang matikan lampu sekarang. Matikan lampu sekarang. Waduh, kita di sini nih, Mbak. Iya, Mbak ditusuk. Mbak barusan kayak ada yang nusuk gitu. Lu di sini, barusan. Ah, kalau aku di belakang tadi. Mbak di belakang. Tapi tak apa. Sekuat itu ya, Kak. Oke, kita akan coba. Extra shield buat Tiara ya, Mbak. Iya, Nuno shield Tiara, tapi Mbak sambil bersihin dia sebenarnya. Oke. Iya sih, Black Pocica yang di depan kita sih sekarang. Poci di sini ya. Sama ada satu di belakangnya itu. Mulai ngeliat wujud ya, wujud asli ya. Oke. Ini perempuan loh, perempuan, nenek-nenek, terlihatnya nenek-nenek ya, tapi Beda lagi ya? wajahnya mengerikan. Di belakangnya pocong ini, Oke. jadi dia yang mengendalikan. Iya, oke. Ya, rambutnya awut-awutan kayak gitu. Terus kukunya dia tuh kayak panjang banget, kayak yang gerakan dia tuh agak aneh sih, kayak Begini. kayak gini ngapain. Terus cuman itu tuh dia kayak lagi baca sesuatu gitu loh, jadi kayak lagi Ritualnya dia. tapi ininya tuh kayak jarinya tuh Iya. bukan jari normal manusia gitu, jadi kayak Panjang, iya. nah itu di belakang. Nah yang aku agak hati-hati karena ngelihat ada tanduk di belakangnya, jadi udah pasti ini adalah yang menguasai Pocica ini. Iya. Ini nggak mungkin kan Mbak communicate sama Enggak dong, masternya? jangan. No. Nggak usah ya? Nggak boleh, Nggak usah. nggak usah.
Mereka Tiara, tahu. perasaannya apa? Ya. Aku masih sama kayak tadi sih Kak. Ya. Tapi masih mualnya udah hilang kan? Atau masih? Mual sama agak pusing aja dikit. Oh, agak pusing. Tapi aman ya? Aman. Masih oke. Ya. Ini yang sebenarnya ada beberapa sosok, tapi yang paling dominan sekarang ya sosok si Pochicha ini. Yes. Gitu. Dan yang di belakangnya di belakangnya itu kayak, padahal dia tuh kayak lebih pendek tapi diri di atasnya karena melayang, tau gak? Aku nggak kebayang sih. Nanti gue gambarin, kamu tahu ya. Di ulu hati nggak enak ini Mbak, dari depan. Nggak apa-apa. Ini agak kenceng, it's okay. Itu saking negatifnya dia ya. Iya. Bentrok energi sih, tapi nggak apa-apa. Ini dari depan juga rame sebenarnya. Jadi banyak. Ini kan kita lantai 2. Jadi dia posisinya lagi ngapain itu? Apa namanya? Jadi dari arah depan itu banyak yang berdatangan. Kayak ketarik gitu loh. Nah, kalau depannya itu miske. Banyak ada miske, tapi nggak sampai masuk ya. Iya. Ibu Ratni malah jauh di sana. Jauh. Wah, di sini negatif energi semua. Si pocong ini sih sebenarnya, Black Pochicha ini. Ada yang bisa kita lakuin buat ini nggak perlu ya Mbak ya? Apa tuh? Ya kan berarti sampah metafisik. Apa? Sampah metafisik. Sampah maksudnya dibuang di sini atau gimana? Enggak, nggak tahu. Kalau menurut Mbak ini emang mereka bebas aja gitu. Bukan terkunci atau bukan apa ya? Nggak di sini tapi dong dia. Iya, nggak di sini. Dari yang lain, ini termasuk yang paling kuat di sini. Untuk saat ini. Mendominasi ya. Mendominasi untuk saat ini. Tapi di luar ada yang lebih tua sebenarnya. Ini poci yang dari sana pun juga ke sini gitu loh Mbak. Jadi akhirnya mereka ngumpul di sini. Jadi nggak cuma satu. Ketarik ke sini. Nah, tapi tetap yang di depan ini ya, yang ini malah si ini nih. Mbak nggak mau komunikasi, dia mau masuk ke Mbak nggak kasih. Yang si dek-deknya atau? Yang dek-deknya. Dek-dek ya? Nggak mau aku. Karena nggak deket ya? Nggak mau. Sekarang di belakangnya Bode ada yang berdiri kan? Dapat. Ya. Ini ada random miske lagi, ngapain? Kenapa ketarik ke sini? Ngapain sini, sini? Mbak? Sono. Ada bintang tamu spesial loh, ntar dulu. Ini karena kita udah acknowledge mereka jadi ngeriung di sini gitu loh Mbak. Iya. Dika ada di bawah. Gadis. Ini gadis, kenalin. Ada Tiara. Hai gadis. Ini namanya Tiara. Suaranya bagus. Penyanyi. Keren. Penyanyi. Bagus suaranya. Rambutnya bagus, iya dong. Gadis juga bagus. Iya, bagus. Cantik. Kan? Cantik. Gadis ngapain kesini-sini? Rame gitu loh di sini. Iya, dia mau. Dia mau ambil. Mau ambil siapa? Mau ambil ini. Jangan. Enggak. Ngambil Mbak Sarah, jangan.
Nggak boleh. Sarah. Sarah, iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Cantik dong, iya. Cantik, suaranya bagus. Suaranya bagus. Bagus, penyanyi. Gadis mau nyanyi. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Mau. Nyanyi apa? Nggak tahu. Dika di bawah. Dika. Dika di bawah. Mana dia? Ada. Dika. Dika ada. Dia. Ini Tiara Andini namanya. Ini Tiara Andini. Tiara. Gadis. Gadis. Ya. Aku juga cantik. Cantik, cantik. Rambutnya sama. Sama, panjang ya. Sama panjang ya. Cantik tuh. Sama. Udah aman kok. Sarah nggak akan diambil. Ini kan di depan ini ya. Ya. Coba nih jelek mukanya. Jelek. Jahat ya. Jahat ya. Jahat. Jahat. Ya. Itu di luar banyak perempuan jelek. Ya. Kalau gadis kan cantik. Cantik. Cantik Lara gadis. Itu sama sih. Iya sama, tapi kan gadis kan cantik ya. Ini cantik. Ya cantik. Ya, mereka jelek. Dika. Dika mana Dika? Dika. Kenapa panggil Dika? Dika. Dia kan sering edit. Dika. Sering di rumah. Nih, Dika nih, Dika. Kenapa? Nih, cewek. Usir yang di sana. Yang di mana? Usir yang Di luar. depan itu. Nggak bisa, gadis aja. Ih, Emang gadis takut? enggak. Ini saya ada banyak emang. Banyak. Kayak gimana aja? Kayak gadis. Gadis. Tapi jelek. Tapi jelek. Berarti gadis cantik. Cantik. Kayak Tiara cantiknya juga. Rambutnya sama. Ya. Sama. Nama? Ya. Gadis mau belajar. Kenalan lo sama Tiara udah kenalan? Udah. Mau ikut nggak? Gadis mau belajar. Mau belajar nyanyi. Belajar nyanyi. Iya. Coba. Kan gadis bisa nyanyi. Biasanya nyanyi di kantor. Coba. Iya, humming. Ya kita. Humming. Coba suruh nyanyi. Ini malu. Iya. Gak apa-apa nih belajar. Ini dong yang dia pengen denger deh. Ini malu. Coba dulu ini ada penyanyi nanti dinilai. Gadis mau main rumah Tiara kan? Mau main rumah aku? Ya emang harusnya Ditawarin sama Tiara. Iya, Tiara di rumahnya banyak mic. Bisa banyak mic. Banyakin halo. Mic. Kan bisa nyanyi. Mikrofon buat Di nyanyi. rumahnya banyak kucing juga. Tuh. Banyak kucing. Suka hewan nggak? Suka ya? Suka. Di rumah. Iya. Ada hewan. Ada banyak. Gadis mau tanya gadis. Gadis ketemu Ibu Ratmi nggak? Di depan. Tapi itu Siapa? di sana. Kasihan dia. Yang marah. Yang marah. Iya. Kasihan. Aku mau usir mereka dulu ya. Ya, monggo gadis. Ya. Silakan. Boleh balik ke Sarah lagi. Dadah gadis. Bisa aja nyariin Dika. Jagain aku dia soalnya. Ya. Yang ini mau masuk terus nih, nyalain lampu deh. Deket ini si. Nyalain lampu deh, boleh nggak? Dek ini. Si belakangnya Poci. Yes, dia mau masuk ke aku. Yang tangannya panjang itu. Soalnya takutnya kalau dia masuk nanti nyambungnya ke yang kamu nonton yang waktu episode Amerika gak? Iya. Nah takutnya nanti karena hubungannya sama iblis jadi Oh jadi bisa ke takutnya. Takutnya connect ke. Karena ya dan apalagi kan ada kamu kayak aku harus jagain. Sama mungkin nanti Banget tadi di sini depan kita mau. sama aku mau ada yang pengen aku omongin sama Tiara sama Papa. Tapi mungkin off camera nanti. Iya. Ya. Saya merasakan energi dari luar yang bukan dari tempat ini. Makanya saya memutuskan untuk menyampaikan sesuatu kepada Tiara dan papanya. Di atas. Ini nggak apa diambil, cuma nanti kalau misalnya Papa sama Tiara bilang nggak usah di ini, aku matiin suara ya. Biar di mute ya. Jadi tadi pas aku di atas, aku ngebuka komunikasi. Aku sambil terus aku kerasa sesuatu yang ada di badannya Tiara. Tapi kalau yang jagain Tiara memang ada yang jagain, memang dari keluarga kan gitu ya. Cuman sepertinya ada sesuatu yang memang disengaja sama orang gitu.
dari tadi Kak Sarah jelasin di atas itu yang pas tentang pembulian, terus tentang ya itu aku ngerasa banget dan ngena banget. Aku lagi di posisi itu gitu. Terus aku langsung kepikiran aku pengen cerita ke Kak Sarah. Kita dipertemukan ini juga ada bukan ininya, kebetulan. bukan kebetulan. Iya. Ini yang paling simpelnya tiba-tiba kok dapat lokasi yang sama, punya ceritanya kayak cerita kamu yang, kan? Iya. Betul. Iya juga ya. Aku jadi tadi tuh kayak ngomong kamu gitu, ngomong ke kamu. Iya, itu tadi ngena banget. Jadi kayak Terus kan dari lokasi yang sebelumnya tiba-tiba diarahin ke sini. Betul. iya. Maksudnya Emang banyak itu hal yang udah- tadi udah kita tuh dicari. selalu percaya sama hal yang emang diarahin aja sama semesta gitu. Ya udah. Bisa Tiara semangat. Sedih banget ya. Tadi aku sebenarnya udah mau nangis di atas, cuman kayak Tahan. tahan. Oke, Sarah Dix, malam ini ternyata luar biasa sekali. Mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa share semua, tapi aku terima kasih banget sama Tiara untuk malam ini. Aku belajar banyak juga. Aku yang terima kasih Kak Sarah, Kak Wisnu. Aku yang belajar banyak. Aku dapat banyak ilmu hari ini dan pengalaman juga tentunya. Sebenarnya emang ada keinginan untuk ketemu tuh udah lama kita ya, cuman baru ada kesempatannya ini gitu ya. Tiara kan juga sibuk banget. Tapi setelah malam ini gitu kita ngedengar cerita Ratmi, apa sih yang Tiara pelajari? Yang Tiara dapat apa? Boleh nggak sambil di-share? Dari cerita Ratmi, Ada nggak ya pesan untuk teman-teman? kita nggak pernah tahu background seseorang, kita nggak pernah tahu apa yang sedang dia jalani. Jadi jangan cepat judge orang cuma dari luarnya aja, karena kita cuma tahu bagian ya covernya aja gitu. Jadi setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Kalian pun pasti punya masalah juga, dan lebih baik kita tidak saling menjatuhkan gitu kan. Kita santai aja, kita baik-baik aja gitu ke semuanya, ke sekeliling atau ke orang-orang yang mungkin ngejahatin kita, tapi lebih baik kita tidak membalas dengan kejahatan juga gitu. Terima kasih Tiara Andini. Kapan-kapan aku diajak nyanyi nggak? Nyanyi? Gimana sih? Nggak jadi deh, nggak jadi. Ya, nggak, aku tak pede aku. Ya kok gitu sih Kak? Nyanyi yuk. Itu ibu sama anak yang nyanyi gitu. Enggak, kakak sama Oh iya, kakak sama adek. sister. Sister, shopping. Jadi katanya mau ngundang Tiara di anniversary ya, DMS. Tadi ngomongnya gimana? Ya. Wah, nanti hubungin aku ya, larang nih. Bapak Dedi, hubungin Pak Dedi aja Kak. Oh iya, Pak Dedi hubungin Pak Dedi ya. Iya, oke Tiara sekali lagi terima kasih banget. Terima kasih banyak sudah kehormatan. Thank you so much. Tadi udah kenalan sama gadis juga. Iya, aku sebenarnya lebih penasaran, masih makin penasaran gitu sama gadis. Iya, nanti berarti Tiara ikut penelusuran lagi waktu ada Bang Fadi. Oke. Iya. Ya kan? Lagi ya. Ya. Di Jepang. Wah jauh. Wow. Kalau kayak gitu beda nggak sih mereka? Beda, pasti. Apa Thailand? Lahap nong dong, nong tulung dong, belang tang tong, hap nong dong toy, tak teng. Luar Kak. Oke, Sarah Dix. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini ingin berbagi cerita. Pesan dari aku untuk sosok seperti Bu Ratmi, atau mungkin untuk teman-teman yang nonton sedang merasakan hal yang serupa kayak Bu Ratmi, please jangan merasa sendirian, tetap percaya sama diri kalian bahwa kalian tidak seburuk yang mereka bilang. Jangan percaya, bahkan justru omongan ini untuk aku juga sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar. Jangan, ya mungkin boleh ya kita untuk down.
kita kasih waktu diri kita untuk merasakan rasanya sedih, supaya kita tahu nanti rasa bahagianya, rasa senangnya ketemu pelangi itu bagaimana. Jadi nikmati aja fase itu, biar kita lebih bisa menghargai perasaan kita. Jadi kalau misalnya sedih ya udah sedih, terima, tapi jangan lama-lama, kita langsung cari kebahagiaan kita lagi gitu.